jasmani, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Ya. Setelah saya banyak belajar firman Tuhan, saya mendapatkan arti dari firman Tuhan ini. Ya, tidak semua orang yang miskin berbahagia. Ya, bahkan juga tidak semua orang yang kaya itu berbahagia. Yang menjadi patokan di sini adalah Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita berbahagia. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di sini saya mengambil tema ya firman Tuhan pada malam hari ini, kerendahan hati atau kerendahan hati di dalam Tuhan. Nah, kata miskin ini ya bukan berbicara hal-hal yang lahiriah, tapi kata miskin di sini berbicara ya kerendahan hati kita ketika menghadap Tuhan. Orang yang rendah hati di sini katakan orang yang berbahagia, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Saya baca lagi, berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Maksudnya begini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika berhadapan dengan Tuhan, di sini mengatakan bahwa saya miskin, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya banggakan, makanya saya butuh Tuhan. Saya tidak memiliki apa-apa, saya sangat membutuhkan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi orang-orang inilah yang memiliki kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kerendahan hati ini, saya mau mempelajari bahwa kerendahan hati ini mempunyai persamaan dengan lemah lembut, ya, lemah lembut. Mari kita sama-sama akan melihat dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 3. Bilangan pasal 12 ayat 3. Kita akan melihat satu tokoh yang bernama Musa. Bilangan 12 di ayat yang ketiga, ya. Bilangan pasal 12, saya akan baca saja mulai dari ayat 1. Seorang Musa di sini, Bilangan 12 ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga? Hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya pelajari di sini bahwa Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, dan dia lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Firman Tuhan sudah mengatakan seperti ini, berarti ya memang Musa seorang yang lembut hatinya. Atau saya pelajari bahwa lembut hati ini sama dengan rendah hati, ya. Tuhan memakai Musa dengan luar biasa, bahkan Musa menjadi tokoh yang sangat terkenal, apalagi bagi orang Israel, orang Yahudi. Ya, Musa adalah satu tokoh yang sangat dikagumi, tokoh besar. Nah, apakah Musa ini dia mempunyai perawakan yang lembut secara jasmani? Saya pelajari tidak, ya. Bahkan dia boleh dibilang orang yang ya mungkin bisa satu waktu kasar waktu dia membunuh orang Mesir pada waktu itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dia mempunyai kelembutan hati, ya. Kelembutan hati di sini sama dengan rendah hati. Atau saya sering memakai bahwa orang yang lembut hati itu adalah orang yang mau dibentuk, bukan keras hati, tapi ada kelembutan hati, ya, mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, kemudian ya kita tinggalkan Musa ini. Memang banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari Musa, bagaimana kelembutan hatinya, ya, dia rendah hati sehingga Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Nah, kita lanjut, kita akan melihat lawan dari rendah hati ini. Saya langsung mengartikan bahwa lawan rendah hati adalah kesombongan, ya. Mari kita akan melihat di dalam Lukas pasal 18 mulai dari ayat 9. Dalam kitab Lukas pasal 18 di sini berbicara mengenai dua pribadi, ya.
Lukas pasal 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ada dua pribadi di sini ya. Ada seorang yang sombong, dan bisa melihat bahwa Tuhan langsung di ayat 14 ya, Tuhan langsung mengatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang itu tidak. Sebab barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Yang satu dibenarkan Tuhan karena dia merendahkan diri. Yang satu dia langsung direndahkan karena dia meninggikan diri. Yang satu Tuhan langsung benarkan ya. Haleluya. Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini ya saya langsung mengambil satu kesimpulan bahwa rendah hati itu bahwa lawan dari rendah hati adalah sombong ya. Orang yang sombong berlawanan dengan orang yang rendah hati ya. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita kalau kita belajar ya, ada kalanya mungkin kita merasa bahwa diri kita ini sudah lebih daripada orang lain ya. Seperti dalam perumpamaan ini, seorang yang ya memang dia melakukan rutinitas agamanya, mungkin dia melakukan rutinitas agamanya di sini, dia mengatakan begini di ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berkata dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi dia ini hanya berkata dalam hatinya, tapi Tuhan tahu. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, sangat mengerikan ya. Ada dosa yang hanya di dalam hati ya. Ketika hati kita ada kesombongan ya, Tuhan tahu ya. Ini sangat berbahaya. Mungkin secara manusia kita bisa melihat kesombongan orang itu dari luar, dari gayanya dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan, dia melihat sampai ke dalam hati. Dan ini yang sangat berbahaya. Di kitab Yesaya juga ada, tapi kita nggak usah baca itu, bagaimana dikatakan di situ, aku hendak ya, keakuan yang dilakukan oleh Lucifer di situ, sehingga dia dicampakkan oleh Tuhan, dia direndahkan ya. Seorang malaikat ya, dia malaikat yang luar biasa, tapi direndahkan oleh karena kesombongannya. Aku hendak keakuannya yang timbul. Oleh karena itu Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, harus hati-hati dengan yang namanya dosa kesombongan ya. Bahkan itu di dalam hati pun Tuhan bisa melihat. Ketika kita dalam hati kita merasa
bahwa diri kita ini sudah lebih dari yang lain, diri kita ini sudah hebat, diri kita ini sudah melakukan yang terbaik, ya, kita harus berhati-hati. Tuhan mau orang yang rendah hati, selalu mau mengaku kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menganggap bahwa dirinya belum sempurna, ya, menganggap bahwa dirinya butuh Tuhan untuk menyempurnakan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa, ya, baik lewat pikiran itu sudah berdosa, apalagi lewat perkataan, ya, dan perbuatan. Ya. Oleh karena itu Tuhan mau orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang-orang yang rendah hati, berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak punya apa-apa, Tuhan saya butuh Tuhan, Tuhan saya butuh Engkau untuk memulihkan, untuk menolong saya, dan untuk memberkati saya. Nah, kemudian apa akibat dari kerendahan hati itu? Nah, sekarang kita akan melihat apa akibatnya kalau kita menjadi seorang yang rendah hati. Mari sama-sama kita akan melihat apa kata firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6, saya melihat di sini bahwa orang itu akan dikasihani oleh Allah. Ya, di Yakobus 4 ayat 6, bagi kita yang membawa ada Alkitabnya, kita boleh lihat bersama-sama. Yakobus 4 ayat 6. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ya, Tuhan mempunyai belas kasihan untuk orang yang selalu hidup dalam kerendahan hati, kata firman Tuhan. Kemudian kita lanjut lihat lagi di ayat 2 Korintus pasal 7 ayat 6. 2 Korintus pasal 7 ayat 6. Di sini saya lihat bahwa orang yang hidup dalam kerendahan hati, dia selalu mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat sama-sama, ya. 2 Korintus pasal 7 di ayat yang ke-6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Ya, di selanjutnya itu berbicara mengenai Paulus, ya. Mereka dihiburkan dengan kedatangan teman mereka yang bernama Titus. Tapi saya mengambil di sini bahwa ayat 2 Korintus 7 ayat 6 dikatakan, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Dia punya banyak cara untuk menghibur kita kalau kita mau hidup dalam kerendahan hati, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kemudian ada lagi satu ayat yang apa akibat kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Lukas 1 ayat 48. Lukas pasal 1 ayat 48, ya. Lukas 1 ayat 48 di sini saya mengambil sini bahwa orang yang rendah hati dia berbahagia. Ya, seperti yang saya singgung tadi, orang yang rendah hati dia akan selalu berbahagia. Nah, firman Tuhan berkata begini, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Orang yang rendah hati akan selalu hidup berbahagia. Orang yang congkak, orang yang sombong, nanti satu waktu akan direndahkan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Ada lagi firman Tuhan pada malam hari ini, atau pas saat ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya, ya, kehidupan kita dalam menjadikan kehidupan kita yang rendah hati. Di ayat Filipi 2 ayat 3, mari kita akan melihat apa kata Paulus. Ada orang-orang di Filipi 2 ayat 3. Di Filipi pasal 2 ayat 3, di sini, ya, Paulus membawa kita kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya. Namun sebelumnya saya akan baca di sini Filipi pasal 2 mulai dari ayat 1 saya akan baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lalu ayat-ayat selanjutnya saya melihat di sini bahwa Paulus mengarahkan hidup kita untuk mengarah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan begini, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau egois, kemudian atau puji-pujian yang sia-sia, ya, jangan menjadi orang yang selalu ingin dipuji, ya. Kemudian sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya pernah baca satu statement yang mengatakan begini: ketika kita bertemu dengan siapapun, ya, kita harus berpikir bahwa orang itu mempunyai kelebihan daripada dia mempunyai kelebihan mungkin dalam hal yang lain daripada saya. Artinya di sini katakan bahwa kita harus menganggap bahwa orang itu lebih utama daripada kita, ya. Tapi ketika kita menganggap kita pergi kemana-mana, kita menganggap bahwa kita yang hebat, yang kita lebih utama dari orang-orang yang lain, ya, itu kita sudah masuk pada dosa, kesombongan, ya. Kita sudah tidak belajar untuk rendah hati. Oleh karena itu saya suka banget ayat ini. Jadi kita harus sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, ya. Di ayat selanjutnya, di ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, sebentar ada ayat penutup yang akan kita baca sebentar mengarah kepada Yesus Kristus. Nah, tapi di sini sangat penting juga di ayat 5 katakan bahwa kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan seperti apa itu? Kita lanjut ke ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia Tuhan, dia itu Tuhan, ya, dia bisa melakukan apapun. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan, ya. Dia adalah Tuhan, dia mau mengosongkan diri menjadi menjadi manusia. Bahkan di sini dia dikatakan bahwa dia rela mati, ya, untuk kita. Dia di ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, ya, sangat merendahkan dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menjadi orang yang rendah hati, Tuhan akan mengangkat kita. Tapi kalau kita selalu meninggikan diri, ya, kalau kita menjadi orang yang sombong pun, kemana-mana pun orang tidak akan menyukai kita. Itu secara manusia. Apalagi dengan Tuhan, baru di dalam hati ada kesombongan, Tuhan sudah tahu. Tuhan tidak memakai orang-orang yang sombong. Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati, tapi bukan rendah diri, bukan minder. Kalau kita belajar dari seorang Musa, dia seorang yang minder, dia seorang yang tidak percaya diri, ya. Waktu Tuhan memakai dia, waktu Tuhan mau memakai dia mengatakan, Tuhan, saya tidak pandai berbicara, ya. Padahal kalau dia mau taat saja ikut apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan bisa memberikan semuanya. Akhirnya Tuhan memakai kakaknya Harun untuk bisa berbicara sebagai juru bicara. Kalau Musa mau taat saja kepada apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan memperlengkapi Musa. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan.
Kita belajar menjadi orang yang rendah hati, lembut hati. Artinya apa? Mau diatur oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan. Kalau kita keras hati, tidak lembut hati kita, ya keras seperti besi, yang seperti batu, ya susah untuk dibengkokkan. Ya, besi kalau dibengkokkan bisa patah. Ya, kita lembut, belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Dan satu ayat yang akan mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini dalam Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29, kita sama-sama akan melihat ada satu pribadi yang luar biasa, satu pribadi yang harus kita fokus lihat pribadi ini. Ya, Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan begini, "Pikulah puk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Perfect, lemah lembut, rendah hati. Ya. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ada satu juga hal yang kita akan dapat kalau kita hidup dalam kelembutan hati, kerendahan hati, kita akan selalu mendapatkan ketenangan. Amin. Ketenangan itu luar biasa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita belajar selalu mengiring Tuhan Yesus. Ya, ada satu pribadi, dialah sumber kerendahan hati itu. Ya, dialah sumber kelembutan hati itu. Yaitu kalau kita ada dalam Dia, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ya, Dia tinggal di dalam kita dan Roh Kudus itu selalu bermanifestasi dalam kehidupan kita. Kita selalu aktifkan sehingga kita pun akan diberikan kemampuan sehingga kita menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong. Kenapa? Kembali lagi ke Matius 5 ayat 3 tadi. Ya, Tuhan, aku miskin, aku tidak punya apa-apa. Seandainya pun aku diberkati secara jasmani, itu semua karena Tuhan. Seandainya aku dipakai oleh Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan selalu mau mengembalikan untuk Tuhan. Segala yang saya punya itu milik Tuhan. Itu adalah perkataan orang yang rendah hati. Orang sombong akan mengatakan bahwa aku punya ini karena aku sudah melakukan ini. Seperti orang Farisi tadi. Dia mengatakan bahwa aku suka melakukan ini, aku ini. Ya, dengan kata lain, aku hebat. Gitu. Tetapi seorang yang satu mengatakan bahwa Tuhan, ampuni saya, orang berdosa ini. Ya. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan. Kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu oke. Tetapi kepada sesama manusia kita rendah hati dan jangan merendahkan diri. Jangan rendah diri dengan manusia. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita merendahkan diri kepada Tuhan, ya. Kita rendah hati kepada Tuhan. Tapi kepada sesama manusia kita harus rendah hati juga, tapi tidak rendah diri, tidak minder. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama kita. Kita harus percaya diri, kita harus bersemangat, kita harus optimis bahwa Tuhan selalu ada dan memberkati kita.